Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Alfiani, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi mikro dengan topik pasar persaingan sempurna. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi mikro. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya, proses pembentukan harga, konsep penerimaan, serta contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang telah dipelajari. Next, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli dengan produk yang bersifat homogen atau sama. Dalam pasar ini, tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat menentukan harga sendiri. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, seluruh pelaku pasar hanya menerima harga yang berlaku dan disebut sebagai price taker atau penerima harga. Next, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri utama, antara lain, pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga tidak ada yang mampu menguasai pasar. Kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, sehingga konsumen bebas memilih penjual manapun. Ketiga, penjual dan pembeli bersifat price taker, artinya hanya menerima harga pasar. Keempat, bebas keluar dan masuk pasar, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Kelima, informasi pasar bersifat sempurna. Semua pihak mengetahui kondisi pasar. Keenam, tidak ada campur tangan pemerintah dan faktor produksi bebas bergerak. Terakhir, produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan. Setiap produsen dalam pasar persaingan sempurna bertindak rasional dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Next, proses pembentukan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka tercipta harga keseimbangan pasar. Jika harga terlalu tinggi, akan terjadi kelebihan penawaran dan harga akan turun. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, akan terjadi kelebihan permintaan dan harga akan naik. Proses ini berlangsung terus hingga tercapai keseimbangan pasar. Next, konsep penerimaan revenue. Dalam pasar persaingan sempurna, konsep penerimaan digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah barang yang dijual dengan pendapatan produsen. Konsep penerimaan terdiri dari tiga, yaitu total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Next, pertama total revenue. Total revenue atau penerimaan total adalah seluruh pendapatan yang diperoleh produsen dari penjualan barang. Rumus total revenue adalah TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah barang yang dijual. Karena harga dalam pasar persaingan sempurna bersifat tetap, maka semakin banyak barang yang dijual, semakin besar pula total penerimaan produsen. Next, kedua, average revenue. Average revenue adalah penerimaan rata-rata per unit barang yang dijual. Rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q. Jika rumus TR dimasukkan, maka diperoleh AR sama dengan harga. Oleh karena itu, dalam pasar persaingan sempurna, average revenue sama dengan harga barang. Next, terakhir, marginal revenue. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan akibat penjualan satu unit barang tambahan. Rumusnya adalah MR sama dengan perubahan TR dibagi perubahan Q. Dalam dalam pasar persaingan sempurna,
Karena harga tetap, maka marginal revenue sama dengan average revenue dan sama dengan harga. Inilah yang menjadi ciri khas pasar persaingan sempurna. Next, hubungan antara total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Hubungan antara ketiga konsep penerimaan ini adalah total revenue meningkat seiring bertambahnya jumlah barang yang dijual, sedangkan average revenue selalu sama dengan harga. Dan marginal revenue juga sama dengan average revenue dan harga. Kesamaan ini membantu produsen menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Next, adapun contoh kasus. Contoh pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna adalah pasar beras di daerah pedesaan. Terdapat banyak petani dan banyak pembeli dengan kualitas beras yang relatif sama. Harga beras ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran. Saat panen raya, harga cenderung turun karena penawaran meningkat. Sebaliknya, saat gagal panen, harga meningkat karena penawaran berkurang. Petani tidak dapat menentukan harga sendiri sehingga bertindak sebagai price taker. Next, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dengan banyak penjual dan pembeli, produk homogen, serta kebebasan keluar masuk pasar. Harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran, sehingga seluruh pelaku pasar bertindak sebagai price taker. Konsep total revenue, average revenue, dan marginal revenue menunjukkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, harga AR dan MR memiliki nilai yang sama. Pasar ini mencerminkan kondisi pasar yang efisien dan menjadi dasar untuk mempelajari struktur pasar lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pasar persaingan sempurna. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.